Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Yunedi Zidane, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada video kali ini kita akan membahas kembali pada mata kuliah sistem operasi. Langsung saja kita pada videonya, yaitu pada materi deadlock dengan algoritma Banker, safety, dan request. Deadlock atau bisa disebut juga dengan pencegahan deadlock. Kita masuk apa itu deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses untuk mendapatkan sumber daya atau resource yang sedang dipakai. Deadlock terjadi karena sebuah proses membutuhkan resource tertentu. Resource tersebut sedang digunakan oleh proses lain. Padahal proses lain tersebut tidak akan melepaskan resource selama proses yang dilakukan belum selesai. Dapat gambar ya seperti ini. Resource-nya deadlock. Dan ada pun kondisi-kondisi penimbul deadlock, yaitu yang pertama, mutual exclusion, atau yaitu jika suatu proses menggunakan suatu resource tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Yang kedua, hold and wait. Pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. Yang ketiga itu non-preemption. Jika suatu proses minta izin untuk mengakses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Yang keempat yaitu virtual wait. Jika proses PI sedang mengakses resource RI dan meminta izin untuk mengakses resource RG, dan pada saat bersamaan proses PJ sedang mengakses J dan minta izin untuk mengakses resource RI. Dan adapun metode penanganan deadlock ini itu ada 3. Itu yang pertama, menggunakan satu protokol yang meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock, atau disebut juga dengan deadlock prevention atau avoidance. Yang kedua itu mengizinkan sistem mengalami deadlock, namun kemudian harus segera dapat memperbaiki deadlock detection and recovery. Yang terakhir itu mengabaikan semua permasalahan bersama-sama dan menganggap bahwa deadlock tidak akan pernah digunakan dalam berbagai sistem operasi komputer, termasuk Unix dan Windows. Deadlock atau disebut juga dengan ignoring and recovery. Yang kedua, kita akan masuk pada apa itu algoritma Banker. Algoritma Banker adalah algoritma resource allocation atau alokasi sumber daya, dan deadlock avoidance atau penghindar deadlock. Ini dikembangkan oleh Xavier Dijkstra. Algoritma ini disebut algoritma Banker karena memodelkan sebuah bank di kota kecil yang berurusan dengan sekumpulan nasabah yang memohon kredit. Dan adapun algoritma Banker menguji tingkat keamanan dari kemungkinan deadlock dengan melakukan simulasi berdasarkan jumlah maksimum request dan kemudian mengecek kondisi set terhadap semua kemungkinan kondisi deadlock dari semua aktivitas yang berada dalam posisi pending sebelum memutuskan pengalkulasian resource. Dan agar algoritma Banker ini dapat bekerja, harus ada 3 hal yang dimiliki atau diketahui, yaitu yang pertama, jumlah resource dari setiap proses yang mungkin di request. Yang kedua, jumlah resource dari tiap proses yang sedang dipegang atau digunakan atau hold. Yang ketiga yaitu jumlah sisa resource yang dimiliki oleh sistem. Dan kemudian resource hanya dapat diberikan pada suatu proses jika resource kurang dari max, jika tidak set error karena request memiliki jumlah claim sebelumnya. Dan kemudian request
kurang dari FLMB. Jika tidak proses harus menunggu sehingga request tidak ada. Kemudian kita akan masuk kepada algoritma safety. Algoritma penanganan deadlock yang selalu menjaga sistem dalam keadaan aman disebut dengan algoritma safety. Cara kerja pencegahan dari algoritma ini adalah algoritma ini akan menanyakan suatu proses yang sedang berjalan, apakah sudah selesai atau masih berjalan, dengan menggunakan berbagai perbandingan antara proses waktu selama pengeksekusian. Jika proses sedang dalam keadaan berjalan, maka proses lain harus menunggu proses yang sedang berjalan tersebut selesai. Setelah itu proses lain dapat berjalan sehingga dengan demikian terjadinya deadlock sangat kecil dan sistem dapat berjalan secara aman. Karena dengan algoritma seperti ini. Dan adapun cara kerja dari algoritma seperti ini, yang pertama, set nilai work sama dengan available, yaitu dana yang masih tersisa di bank setelah peminjaman. Kedua, nilai finish dengan price untuk semua customer. Ketiga, cari semua customer yang memiliki needs atau keperluan lebih kecil atau sama dengan nilai work. Besar needs dihitung dengan mengurangkan nilai maksimum resource consumer dengan nilai allocation resource consumer. Yang keempat, anggap bank meminjam dana sama dengan needs customer sehingga keperluan dana customer terpenuhi dan customer menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dengan mengembalikan semua kreditnya ke bank tanpa nilai work dengan nilai allocation customer. Karena kredit customer yang sebelumnya dipinjam telah dikembalikan kepada bank dan set finish, maka nilai bernilai true. Dan yang terakhir, apabila tidak ada lagi customer yang memiliki need lebih kecil sama dengan work, maka periksa apakah semua finish bernilai true. Apabila semua finish bernilai true, maka kondisi setelah peminjaman adalah safe. Apabila tidak, maka kondisi tersebut adalah not safe, tidak aman. Lalu kita masuk pada yang pembahasan terakhir, yaitu algoritma request. Algoritma ini dipakai bengkel untuk menentukan apakah peminjaman sumber daya disetujui atau tidak dari requestannya. Algoritma ini dieksekusi oleh sistem setiap terjadi permintaan peminjaman atas sumber daya oleh proses. Implementasi algoritma ini adalah dengan berpura-pura memberikan pinjaman kepada proses dan menganalisis keadaan setelah pinjaman sumber daya proses yang tersisa dengan safety algoritma. Apabila menghasilkan keadaan safe, maka pinjaman disetujui. Tidak, pinjaman diblokir atau ditunda. Dan adapun cara kerja dari algoritma ini, yang pertama yaitu jika pemohon atau peminjam kredit atau requestnya lebih besar dari sisa request pada bank yang telah disedia label, maka permohonan kredit ditunda atau dipending. Kedua, bengkel berpura-pura meminjamkan kepada customer lebih pada bank, maka akan dikurangi dengan besar request. Ketiga, itu jalankan algoritma safety, dimana kalau yang pinjaman tadi aman, maka dibagi requestnya. Yang keempat, yaitu apabila algoritma safety yang menghasilkan keadaan safe, maka relasikan permohonan kredit pinjamannya akan dikasih. Apabila algoritma yang menghasilkan keadaan, maka permohonan kredit ditunda, maka pinjaman tadi tidak bisa dibagi karena tidak jamin. Sekian dari video saya kali ini tentang deadlock. Semoga bermanfaat. Video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.